warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di rumah yang saya cintai. Pada malam hari ini kita berada di sekretariat tim pemburu alam gaib Bondowoso. Dalam kesempatan kali ini channel YouTube Tiga Supernatural akan menyajikan sebuah tayangan, yaitu testimoni dari penjelasan ilmu terawangan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu di sekretariat tim pemburu alam gaib Bondowoso, yang waktu itu diikuti oleh 4 orang, dan banyak sekali kisah-kisah dan pengalaman-pengalaman yang dialami dari para pemahar ilmu terawangan pada saat itu. Dan salah satunya pada kesempatan kali ini saya bersama Mas Fadil yang akan memberikan testimoninya, kesaksiannya, apa-apa saja yang dirasakan ketika pengijazahan maupun di saat penyelarasan di rumah. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini kita langsung tanyakan kisah-kisah apa yang dialami oleh Mas Fadil. Monggo Mas, ketika pengijazahan awal ilmu terawangan itu, apa yang sampai rasakan ketika tawasul, ketika zikir? Saat zikir langsung kontan nampak, tapi bukan secara kasat mata, cuma di sini, di cakra cakra tadi. Ya. Apa yang muncul, sosok apa yang waktu itu muncul? Banyak di sekitar sini juga kelihatan. Oh, berarti sosok-sosok jin yang ada di sekitar sekretariat tim pemburu alam gaib Bondowoso ya? Iya. Contohnya apa yang terlihat nyata? Kayak kera yang di belakang sana, terus sosok hitam. wanita, Kemudian? sosok wanita berbaju putih di sini, Kita baju putih. sama genderuwo di pojok sana, sama Tapi nenek. sosok itu pada saat pengijazahan itu dia mengganggu atau hanya menampakkan diri saja? Hanya menampakkan diri. Ada pesan atau dia berbicara sesuatu? Enggak, cuma Enggak ada. menampakkan. Cuma menampakkan wujudnya aja ya? Iya. Itu ketika sampean tawasul ataukah ketika zikir? Ketika zikir. Zikir. Mulai zikir atau di tengah-tengah zikir atau di akhir zikir? Tengah-tengah zikir. Di tengah-tengah zikir. Terus kemudian setelah zikir selesai, apa yang dirasakan setelah zikir selesai? Kelihatan cuma cenar-cenar di sini, terus kebayang tetap kelihatan di sekitar itu. Setelah minum air yang untuk pengijazahan, Iya, setelah itu tambah jelas lagi. kemudian setelah tawasul, terus zikir, lanjutkan dengan minum air pengijazahan ilmu terawangan. Setelah Dari itu alam sebelah itu sampai melihat dengan sangat jelas ya. iya, lebih jelas lagi. Berarti apa itu yang nampak jelas di kehidupan alam sebelah itu? Apakah jin-jin yang wajahnya rusak, jelek, atau yang apa? Enggak, pasti rusak. Sama sih kayak kita isi di sini juga. Oh, berarti kehidupan jin yang jin positif istilahnya. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau yang negatif rata-rata ya kurang enak dilihat lah. Oh, berarti kalau yang negatif Rata-rata kurang enak dilihat. cenderung menyerang sampean? Bukan menyerang, cuma menampakkan. Cuma Tidak sampai menyerang gitu enggak ya? enggak, asalkan kita baik-baik. Berarti selama ini yang setelah penjelasan ilmu terawangan itu sampean melihat dengan jelas alam sebelah itu dari sosok-sosok yang negatif, dari sosok-sosok yang positif, itu semua terlihat jelas. Jelas, lebih jelas. Dengan mata telanjang ataukah dengan mata terpejam? Mata telanjang gini bisa, cuma nampaknya di cakra ajna. Kalau dengan mata terpejam, Tetap nampak. lebih jelas dengan mata terpejam ataukah dengan mata telanjang biasa gitu? Semua-semua yang ada juga. Sama-sama jelas ya. Terus selain sosok alam sebelah, apakah pernah dari penjelasan itu apakah pernah melihat sosok-sosok
dari orang yang sudah lama meninggal. Iya, itu lebih sering. Itu apa yang dinamakan apa waktu setelah penjelasan ataukah setelah penyelarasan? Setelah penyelarasan. Nah, saya ingin tanya lagi, setelah penyelarasan itu atau ketika penyelarasan di rumah itu sampai merasakan apa? Sosok-sosoknya itu mulai kelihatan Ketika penyelarasannya. Dan yang disikirkan pada waktu itu sampai berapa? Sampai 7.000. Dalam ketika penyelarasan yang pertama kali di rumah. Iya. Dan ketika tawasul apa yang dirasakan? Karena tawasulnya itu kan banyak itu. Udah mulai terbuka nih, nyut gitu. Ketika tawasul langsung rasa cenut-cenut di cakra ajna ya. Cakra ajna. Terus setelah selesai tawasul yang 125 kali, udah mulai nampak itu. Nampak ya. Di makhluk astral sekitar. Saya ingin tanya, di alam sebelah itu, menurut penglihatan sampean, apakah di alam sebelah itu terang atau redup? Masa marmu gimana ya? Kayak senja gitu. Nah, itu dah. Pemirsa, ini juga dari pengalaman saya, dari pengalaman Mas Fadil, bahwa di alam sebelah itu cahaya itu tidak seperti di alam manusia. Jadi di alam jin itu redup seperti sore hari. Jadi selamanya tetap di alam mereka tidak mengenal siang, malam, tetap seperti jam-jam 5 sore itu. Tidak pernah ada perubahan siang dan malam. Ternyata dari pengalaman saya, pengalaman Mas Fadil yang sudah melakukan pengijazahan dan melakukan penyelarasan ilmu terawangan, ternyata sama apa yang dirasakan, yang dilihat, dan sudah bisa berkomunikasi juga Mas ya? Iya. Apa yang selama ini biasa dikomunikasikan itu apa? Apakah dikasih pusaka ataukah dikasih ilmu? Cuma kalau main ke sosok-sosok yang ramah itu sering penunggunya tuh komunikasi dengan kita sering. Berarti dengan bisa melihat jelas dengan mata telanjang, misalkan ada serangan santet, apakah pernah mengalami itu ketika sudah penyelarasan ilmu terawangan? Kalau serangan santet mesti kerasa. Mau ada langsung serangan, datang sosok langsung atau datang sosok. langsung bangun sosoknya datang ya? Sosoknya. Apakah langsung masuk ke rumah atau masih menunggu di luar rumah? Di luar, seringnya di luar. Tidak sampai masuk ke dalam kamar atau ke dalam rumah ya? Enggak, soalnya langsung tak dekat. Nah, terus ketika sampean melihat sosok pembawa santet itu hadir, apa yang sampean lakukan? Langsung tak perang ya. Dengan ajian apa biasanya? Macam sewu sering. Macam sewu ya. Terus ketika sampean rasakan dulu sebelum pengijazahan, ketika ada santet, sampean tidak bisa melihat sosok pembawa santet itu dengan jelas, dan sekarang sudah bisa melihat dengan jelas. Perbedaannya bagaimana dengan kehidupan sehari-hari sampean? Enak, serangan juga lebih akurat. Kalau nampak sosoknya, kehidupan sehari-hari pun lebih enak, lebih menjaga tata krama kepada makhluk-makhluk sekitar. Soalnya kita udah nampak apa yang ada di sana. Nah, ketika saya bertanya seperti ini, apakah merinding sampean? Merinding enggak kalau di tempat ini. Saya yang bulu kuduk berdiri. Berarti sampai dengan pengijazahan itu sudah merasakan efeknya, reaksinya yang benar-benar positif ya berarti ya? Iya. Oke. Semoga ilmu terawangan yang saya ijazahkan itu membawa barokah, membawa manfaat bagi sampean, bagi keluarga sampean, dan bagi masyarakat di sekitar sampean, untuk sampean bisa membantu sesama. Ya. Pemirsa di rumah, dari penuturan Mas Fadil pada malam hari ini bisa kita simpulkan bahwa selama ini yang banyak dipertanyakan ke saya, baik di inbox di Facebook maupun di chat di WA, itu menanyakan apakah ilmu terawangan yang Mas Budi ijazahkan itu dengan mata terbuka, mata telanjang langsung, ataukah dengan mata terpejam. Dan saya jawab di sini bahwa ilmu terawangan yang saya ijazahkan kepada
teman-teman saya, sedulur-sedulur saya di tim pemburu alam Bondowoso adalah dengan mata telanjang langsung tanpa ada yang terpejam. Jadi istilahnya kita langsung melihat sosok jin itu dengan mata terbuka, dengan mata dohir. Jadi kalau misalkan di luaran lebih banyak dengan mata terpejam, tapi di tim pemburu alam Bondowoso saya mengijazahkan untuk kru semua itu ilmu terawangan dengan mata telanjang atau mata dohir langsung. Sekian dari base camp tim pemburu alam Bondowoso. Ki Macan Tawang memberikan edukasi tentang ilmu terawangan ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.